kita itu potensinya di mana dan kita mau belajar apa. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih sudah tetap stay tune di podcast literasi dan komunikasi. Satu podcast yang mencoba men-sharingkan berbagai isu terkait dengan pendidikan, sekolah, beasiswa, perjuangan hidup setiap penerima beasiswa atau katakanlah setiap mahasiswa di kampus-kampus yang menjadi tujuan mereka. Juga podcast yang mencoba mendiskusikan hal-hal terkait komunikasi banyak hal. Nah, kali ini kita akan mencoba diskusi dengan Mbak Nima Tun, ya panggilan beliau Nima. Selamat sore Mbak Nima, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat sore semuanya sahabat literasi dan komunikasi. Nah, terima kasih Mbak Nima. Sahabat literasi, kita akan coba diskusi dengan Mbak Nima tentang apa yang beliau perjuangkan ketika beliau sedang studi. Nah, mungkin ini bisa memantik semangat teman-teman untuk bisa meniru ya apa persiapan beliau, bagaimana beliau bisa studi, dan kemudian barangkali beliau juga dapat beasiswa, kita belum tahu, coba kita tanya kepada beliau. Ya Mbak Nima, terima kasih untuk waktunya bisa bergabung di podcast literasi komunikasi. Nah, mungkin langsung aja Mbak, kabarnya dari teman saya di Bali gitu ya, dari Mata Garuda Bali. Mata Garuda ini sahabat literasi satu kumpulan dari alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi teman saya namanya Tommy Kadek itu bilang nih, Mbak Nima ini juga salah seorang penerima beasiswa. Kalau boleh tahu Mbak Nima, Anda sekolah di mana, kemudian jurusan apa, dan kenapa memilih jurusan itu? Monggo. Oke. Kalau saya kemarin dari beasiswa LPDP, kebetulan saya menerima beasiswa untuk sekolah S2 di Universitas Udayana Bali. Saya mengambil jurusan kajian pariwisata. Dan kenapa saya milih kajian ini? Dulu 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID ya, pariwisata itu salah satu sektor ekonomi yang sedang digadang-gadang akan digarap dengan serius oleh pemerintahan Bapak Jokowi gitu kan, 2 tahun yang lalu sebelum ada COVID. Nah, kebetulan saya melihat itu sebagai peluang dan potensi, terutama dari sektor penelitian mengenai Cina itu sendiri. Jadi saya satunya dulu sastra Cina UI. Kebetulan di dalam riset kajian pariwisata ini, ketika saya dulu wawancara dengan pihak LPDP, saya bilang bahwa edit value saya adalah saya ingin menambah hasanah penelitian kajian pariwisata ini dari perspektif wisatawan atau dari perspektif market Cina yang sangat banyak gitu di Indonesia. Tapi sayangnya riset mengenai market Cina di Indonesia itu sangat terbatas gitu. Makanya saya ingin masuk di sana. Seperti itu kurang lebihnya dulu ya. Wow, jadi Anda bisa disebut nih seorang yang juga piawai menggunakan bahasa Mandarin ya? Mandarin ya? Betul ya? Ya, betul Mandarin. Jadi dulu saya satunya di UI 4 tahun belajar tentang kajian Cina gitu. Jadi nggak cuma bahasa sebenarnya, kalau di kajian studi itu semuanya lengkap. Karena kami difokuskan untuk menjadi ahli sinologi gitu. Nah, di dalam situ itu saya juga belajar politik, saya juga belajar kesusastraan, saya belajar sejarah dan lain sebagainya gitu, ilmu komplit. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan gini ilmu saya satu dulu di jalur S2. Dulu waktu wawancara juga sempat ditanya kenapa kamu tidak linier. Saya jawab kenapa tidak, Bu, karena ini berkaitan. Jadi kira-kira yang menjadi dreams-nya Mbak Nima ini dengan menguasai kajian Cina begitu ya, kemudian Anda pengen ambil ke pariwisata begitu, apa yang Anda ingin hubungkan? Apakah memang ini menjadi satu peluang yang cukup besar saat ini atau seperti apa? Sebenarnya tujuan utama saya itu lebih ingin
kajian Cina di Indonesia, terutama dari pariwisata itu seperti pintu yang belum dibuka sama sekali. Jadi itu saya ingin jadi kuncinya gitu. Saya ingin bahwa kita itu kalau mengelola pasar wisatawan Cina itu nggak cuma seperti kayak beli-beli buah manggis yang cuma asal nebak gitu aja, tapi kita tahu strateginya gimana gitu. Dan nggak cuma asal oke, kita kerjasama dengan travel agent di sana gitu ya untuk mendatangkan wisatawan Cina ke Indonesia. Padahal wisatawan Cina yang ada di Indonesia itu beragam Mas gitu, dan nggak cuma yang dari kota A atau kota B, tapi itu banyak. Nah, kita harus tahu sasaran mana yang mau kita comot supaya nggak semua orang Cina itu bisa masuk ke sini, karena nggak semua orang Cina itu memiliki tingkat pengeluaran atau spending wisata yang sama gitu. Jadi kita harus tahu. Nah, itu makanya, dan itu masih sangat sedikit penelitian itu di Indonesia gitu. Nah, kemarin isu ini yang saya angkat di wawancara LPDP dan juga di topik penelitian saya ketika S2 kemarin gitu. Nah, menarik nih Mbak Nima, karena kalau Anda tadi sebutkan bagaimana sebenarnya mendongkrak atau menarik masuk wisatawan Cina ke Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang saat ini tuh di dunia itu negara mana sih yang paling banyak turis yang datang ke Indonesia? Ya, artinya gini, yang paling banyak itu dalam hal spending gitu ya. Kalau orang mungkin banyak boleh, tapi kalau spendingnya cuma sekian receh-receh gitu kan ya juga tidak worth it ya. Nah, sebenarnya negara mana yang paling seksi dalam hal spending ke Indonesia? Sebenarnya kalau dari spending ya, Mas, kalau secara umum ya, general wisatawan yang sangat loyal ke Indonesia itu ya dari Eropa biasanya, semacam kayak negara-negara Skandinavia, semacam kayak nah, intinya negara-negara, terutama kalau misalnya ya kita bandingkan di Labuan Bajo misalnya. Labuan Bajo itu salah satu wisatawan yang loyal itu justru emang dari yang Eropa, itu emang yang loyal gitu. Cuma mungkin emang jumlahnya tidak banyak. Tapi tergantung kita maunya yang pasar wisatawan seperti apa. Mau yang dia kualitasnya atau kuantitasnya. Jadi kembali lagi di kebijakan strategisnya yang mana yang mau kita tembak gitu. Nah, sama wisatawan Cina pun itu nggak semuanya sama. Ada yang dia loyal, ada yang dia banyak doang jumlah gitu. Mungkin pernah dengar isu-isu wisatawan Cina yang banyak di Bali gitu, tapi mereka ternyata tidak memberikan efek yang besar di ekonomi kita. Itu karena mungkin yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang emang spendingnya tidak terlalu banyak. Yang spendingnya banyak justru orang Cinanya larinya ke Eropa gitu, atau ke negara-negara kayak Amerika, Australia, itu mereka larinya ke sana. Nah, kenapa kita nggak track yang itu ke sini kayak gitu? Nah, kalau salah satu alasannya karena kurangnya riset itu tadi. Oke, nah kalau menurut Mbak Nima ini kira-kira apa hal penarik wisatawan Cina yang potensial tadi ke Indonesia? Yang Indonesia sudah punya dan itu yang bisa kita kembangkan. Artinya apa hal yang menarik Indonesia punya yang bisa dikembangkan untuk menarik mereka datang ke Indonesia? Oke, hal menarik yang Indonesia selalu punya ya untuk menarik wisatawan Cina itu adalah kekayaan alam kita. Laut kita itu adalah aset utama dari Indonesia buat mengattract mereka, karena mereka itu adalah negara yang adanya tuh di tengah gitu, jarang ngelihat laut. Mungkin yang lihat laut cuma yang emang yang deket laut, tapi yang mostly orang Cina itu adanya di daratan kan Mas gitu. Nah, kita tuh sebenarnya udah punya di situ. Jadi emang aset utama kita untuk menarik mereka itu adalah kekayaan alam kita, keindahan alam ya. Kedua, kalau dari makanan mungkin ini agak PR karena taste-nya mereka dengan kita itu agak sedikit berbeda. Jadi itu perlu lagi riset, karena ketika saya riset mengenai spesifik di Labuan Bajo itu banyak sekali insight-insight menarik mengenai taste mereka terhadap makanan lokal yang ada di Labuan Bajo itu nggak sama dengan yang ada di Bali misalnya kayak gitu. Tapi yang jelas kekayaan alam, keindahan alam Indonesia, bawah laut, bahari itu adalah aset utama kita untuk menarik wisatawan Cina, terutama yang spendingnya banyak. Ya, menarik Mbak Nima, itu satu hal yang penting saya rasa. Jadi sahabat literasi mungkin juga nanti ada dari pemerintah yang mendengarkan ini, mungkin dari Pak Menteri Kemenparekraf gitu ya, Pak Sandiaga Uno, mungkin barangkali Anda mendengarkan ini, saya rasa mungkin
bisa dilakukan riset Pak Sandi. Ini Mbak Nima ini salah seorang penerima beasiswa LPDP, artinya aset negara yang punya perspektif yang luar biasa bagaimana men-trigger ya atau bisa menarik wisatawan Cina yang ya tentu saja yang potensial begitu ya, seksi ya, bukan yang kere ya, karena emang banyak begitu ya potensial datang ke Indonesia yang berkualitas ya. Ya, namanya berkualitas begitu ya. Kalau bahasa istilahnya tadi ya kere. Nah, artinya kita perlu datang ke Indonesia untuk kemudian standingnya bisa dilakukan Indonesia secara harapannya secara berkualitas begitu ya, cukup banyak begitu. Nah, saya mungkin Pak Sandiaga Uno nanti bisa menghubungi Mbak Nima ini Pak Sandi supaya kemudian ada bisa dilakukan. Misalnya tadi Mbak Nima kesibukan segi kekayaan alam Indonesia gitu. Tapi karena kita risetnya kurang, artinya bagaimana menarik mungkin secara psikologis orang Cina itu datang ke Indonesia itu mungkin perlu ditingkatkan. Yang kedua mungkin tadi Mbak Nima sudah sampaikan dari sisi kulinernya. Karena kita berbeda, jadi mungkin Pak Sandi bisa nanti join dengan Mbak Nima untuk bisa meningkatkan lagi daya kunjungan ya, wisatawan potensial atau berkualitas dari Cina begitu. Nah kalau tadi Mbak Nima sebutkan ada studi di Universitas Udayana begitu ya. Nah itu berapa lama Anda tempuh Mbak? Dan Anda kapan mulai studi? Saya mulai studi tahun 2019, kemudian lulus kemarin baru bulan Juni 2021. Jadi Juni berarti ini fresh from the oven berarti ya? Fresh from the oven. Berarti udah kayak kue bolu ya, baru panas-panas begitu ya dari oven ya. Benar. Oke, nah sekarang Anda apa nih Mbak karyanya Mbak? Bekerja di mana? Sebagai dosen kah atau sebagai apa? Pengusaha? Oke, nah sekarang saya kebetulan sudah diterima bekerja kembali gitu, alhamdulillah di salah satu startup yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM perempuan di Indonesia gitu. Sebenarnya sih nggak jauh beda gitu ya dengan pariwisata, karena kan Kemenparekraf kan bawaannya itu industri kreatif gitu ya. Nah UMKM kan juga salah satu industri kreatif sebenarnya, jadi nggak jauh beda gitu sebenarnya gitu Mas. Jadi sekarang saya sibuknya ya masuk di kerjaan baru itu tadi, pengembangan dan pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia. Dan tentu saya sambil mengajar tentu ya. Kenapa? Sambil mengajar juga. Iya, sambil mengajar. Saya mengajar di salah satu institusi, London School of Public Relations Jakarta juga. Karena sayang Mbak. Iya, sayang juga Mbak. Sayang juga dengan kemampuan seperti ini kan itu perlu deliver juga ke teman-teman lain begitu ya. Nah, Anda tadi sebutkan ketika studi 2 tahun dibiayai oleh LPDP, Lembaga Poler Pendidikan. Itu gimana ceritanya Mbak Nila sampai dapat itu beasiswa? Karena ternyata kita harus akui juga banyak sekarang itu masyarakat Indonesia yang bahkan informasi pun nggak punya untuk itu. Apalagi sampai dia bisa lolos seperti Anda gitu. Betul. Nah, gimana? Boleh dong dibayar sedikit tips dan triknya Anda bisa dapatkan beasiswa itu? Oke, kalau misalnya tip and trick sebenarnya ya jujur yang paling penting adalah kita harus rajin mengumpulkan informasi, membaca informasi. Membaca informasi ini salah satu kelemahan anak-anak di Indonesia, juga saya sebenarnya. Jadi itu penting. Jadi kita harus tahu informasinya dulu gitu. Kedua gitu, kalau sudah tahu informasinya apa, kemudian kita lihat kita itu potensinya di mana dan kita mau belajar apa, itu harus penting. Ketiga, ini juga yang jadi salah satu agak berbeda gitu ya mungkin saya dengan yang lain, bahwa saya ini nggak linear. Dulu S1-nya apa, S2-nya apa gitu. Kebanyakan orang berpikir bahwa kalau kita apply beasiswa kita tuh harus linear supaya kesempatan mendapatnya itu lebih besar gitu. Tetapi case saya adalah LPDP itu tidak melihat itu. LPDP itu melihat impact kita kalau kita belajar ini itu apa gitu. Jadi urgensinya itu apa. Jadi penting. Jadi yang harus disiapkan itu adalah informasi. Informasi sedetail mungkin. Kemudian kedua, pelajari kita itu potensinya apa dan ingin
belajar apa, dan impact-nya itu nanti ketika kita setelah belajar itu tuh apa. Itu yang penting, yang dinilai oleh LPDP itu sebenarnya. Jadi nggak harus linear. Linear itu penting, betul, terutama untuk yang bekerja sebagai akademisi atau researcher gitu ya, atau peneliti, itu penting. Tapi kalau misalnya yang di luar itu sebenarnya kebebasan dari kita gitu. Sekreatifnya kita aja gitu sebenarnya. Gitu sih Mas, kalau misalnya dari aku pribadi ya. Mbak Nima, satu lagi nih, tampaknya saya agak tergelitik dengan kalimat saya untuk membawa Anda ke Pak Sandi. Nah, menurut Anda ini kira-kira berapa potensi orang Cina berkualitas ini yang bisa kita tarik? Karena artinya gini, saya nanti perlu sajikan nanti video ini supaya beliau juga tahu kan, artinya sebagai gambaran kasarnya gitu, beliau tahu, oh kalau kami menggandeng Mbak Nima kemudian mengerjakan bisnis riset, maka ada potensi sekian kira-kira, sekian persen yang bisa ditarik ke Indonesia. Berapa Mbak? Menurut Anda aja, mungkin kira-kira atau asumsi Anda? Perkiraan ya. Ini yang berkualitas ya. Ya, betul berkualitas. Kita nggak bicara yang selain itu. Oke. Kalau misalnya yang berkualitas dari wisatawan Cina yang banyak itu, gitu ya, kita bisa ambil. Ini saya nggak mau terlalu ambil dulu lah ya. Kita ambil dari yang paling super-supernya orang tajir-tajir Cina itu 10% aja ke sini itu lumayan menurut saya ya. 10% dari orang tajir sendiri berapa persen? Berapa banyak gitu? Orang tajir di Cina ini biasanya dikategorikannya gini, Mas. Cina itu dibagi kategorinya itu jadi city tier system namanya. Jadi kayak kota itu dibagi, misalnya kayak gini, kalau di Indonesia itu kayak Jabodetabek, kemudian ada Indonesia bagian tengah kayak gitu. Nah, yang Jabodetabeknya Cina sana itu city tier 1 namanya. Nah, itu adalah pusat dari orang-orang yang punya pengeluaran spending tinggi, itu ngumpulnya di situ. Nah, mereka ini sekarang itu ada 4 kota, Beijing, Shanghai, kemudian Shenzhen, dan juga ada satunya lagi Guangzhou. Nah, ini nanti berkembang lagi Mas, ada beberapa kota yang berkembang di sekitar ini juga. Nah, ini adalah orang-orang yang sedang tumbuhnya naiknya pesat gitu. Contoh misalnya kayak di Xiamen gitu, atau di Guangzhou misalnya. Kemudian bahkan Wuhan itu juga masuk di situ. Nah, orang-orang ini itu punya power dan punya akses ekonomi dan juga pendidikan yang tinggi dibanding wilayah-wilayah Cina yang lain. Jadi kalau kita mau attract wisatawan yang Cina berkualitas, kita attract-nya di kota-kota itu. Itu yang pertama. Kedua, channel kita sekarang kan serba digital, dan orang Cina itu sekarang semuanya serba digital. Jadi kalau misalnya kita mau attract, bikin kayak event-event kayak pameran pariwisata gitu ya, expo itu bisa gitu. Cuma jangkauannya nggak akan sebesar kalau pakai digital. Nah, digital ini kendala utamanya Indonesia ke Cina ini adalah keterbatasan bahasa. Padahal nyatanya kita tuh banyak loh Mas, kita tuh nggak kalah, kita punya jurusan sastra Cina tuh nggak cuma di UI gitu. Yang bisa belajar Mandarin di Indonesia tuh nggak cuma di UI, ada BINUS, kemudian misalnya ada di mana lagi tuh, misalnya Al-Azhar misalnya, itu tuh banyak potensi Indonesia yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Nah, belajar digital marketingnya Cina, belajar aplikasi digitalnya Cina itu juga penting, karena mereka itu segitu digitalnya. Nah, Indonesia itu baru punya Weibo, sama baru punya Douyin, TikToknya Cina, kemudian sama punya satu lagi websitenya Kemenparekraf, tapi itu belum terlalu dikelola dengan baik. Jadi engagementnya itu masih sedikit ketika saya dulu riset. Dibanding ya misalnya contoh Australia misalnya. Australia itu sudah tergolong siap untuk menarik wisatawan Cina yang berkualitas. Australia, Jepang itu bandingkan Weibo-nya dengan Indonesia itu jauh beda.
Jadi Pak Menteri, Pak Sandi ini lihat nih, ini satu hal yang kita perlu. Ini saya harap sih Menteri Pak Menteri ya, bukan kita mencoba karena ini kan akademisi, kita mencoba mengkritisi sampai juga memberikan solusi bahwa memang perlu pembelajaran bahasa Pak Menteri. Betul. Supaya kemudian ketika teman-teman nanti yang ditempatkan Anda tempatkan di lapisan depan, mereka juga bisa menjadi agent yang sangat produktif begitu. Yang kedua soal digitalisasi tadi. Mbak Nima bilang ini mungkin bisa di cross check juga nih Pak Menteri, apakah memang betul bahwa websitenya Kemenparekraf itu juga, apakah ini dibilang bisa didramatisuri Mbak atau bagaimana? Karena belum keluar dengan serius kan, padahal saat ini cuma belum profesional. Enggak, sebenarnya mereka selalu update, update selalu. Cuma engagementnya itu kecil. No, ya. Kalau saya tidak ada repo ya. Gini, kalau misalnya soal update itu kan sebenarnya kan juga banyak juga media-media atau website yang tiap hari itu ada berita-berita baru Mbak. Tapi kalau dia kemudian tidak bisa menjangkau banyak orang kan itu sebenarnya, apalagi sebenarnya kalau cuma dari sekedar websitenya internal gitu kan ya, sayang juga begitu kan. Misalnya pemberitahuan internal begitu. Padahal sebenarnya kan banyak sekali bisa diterobos begitu ya. Ada breakthrough yang bisa dilakukan, misalnya pemberitahuan apa itu kemudian bisa menjangkau mana gitu ya kan Mbak ya. Intinya tadi Mbak sebutkan bahwa engagementnya itu kurang tajam gitu Mbak ya. Betul. Oke, jadi itu ini sih usulan saya ke Pak Menteri Pak Sandiaga Uno gitu. Oke, nah yang itu tadi isu tentang pariwisata dikit-dikit lah, icip-icip. Nanti Pak Menteri bisa terus lagi ke Mbak Nima. Nanti hubungin kami ke nomor dan juga ke medsos ini Pak Menteri. Menarik, kami akan mencoba menghubungi nanti Pak Menteri akan suruh kami nanti mungkin atau timnya nanti akan bisa menghubungi kami. Kami akan teruskan nanti ke Mbak Nima. Nah satu lagi Mbak Nima, kira-kira menurut Anda nih sebagai seorang mantan penerima, mantan tuh kayaknya kayak pacar apa namanya, alumni ya. Aduh mantan tuh kayaknya udah. Nah, alumni penerima beasiswa LPDP atau alumni awardee LPDP. Nah, apa pesan Anda nih kepada teman-teman yang akan mengikuti jejak Anda supaya apa yang menjadi mimpi teman-teman ini bisa terwujud secara konkret? Karena kan banyak orang sekarang bermimpi, tapi ketika dia bicara mau sekolah, dia kemudian lihat orang tuanya, aduh nggak ekonomi nggak cukup, langsung itu meleleh itu Mbak mimpinya. Nah, sekarang kita mendorong mereka boleh bermimpi tinggi. Tapi kemudian mari gerakan itu. Nah, kira-kira apa pesannya Mbak Nima kepada teman-teman, kepada sahabat literasi? Monggo. Oke, mungkin kalau Masnya nanya saya ke waktu saya umur 20-an, mungkin saya akan bilang jangan takut untuk bermimpi, gitu ya. Kalau zaman umur 20-an. Tapi udah berapa Mbak? Saya udah 30. Oh gitu, saya pikir udah 60. Karena saya 31. Oke, monggo. Mungkin pesan saya satu kali ya, kamu harus tahu dulu, kamu itu sekolah itu buat apa, itu dulu aja. Sekolah itu buat apa? Apa buat gengsi doang? Ya kan siapa tahu gitu ya, oh saya maunya bukan terkenal, mungkin saya maunya dikenal orang, oke, saya berhasil dapat beasiswa gitu. Salah nggak salah, cuma impact-nya itu nanti apa kan gitu. Jadi kita harus tahu dulu, kamu sekolah itu mau ngapain. Itu pertama. Kedua, kalau kamu udah tahu kamu sekolahnya mau ngapain, insya Allah kalau misalnya nanti nemu kendala ketika menyiapkan berkas misalnya, atau misalnya kemudian ada kendala biaya ekonomi misalnya, itu kamu akan lebih siap gimana caranya melewati kendala itu gitu. Jadi itu sih. Kemudian yang ketiga, satu juga pesan saya, bahwa keterbatasan ekonomi gitu itu tidak jadi alasan sebenarnya kalau sekarang. Kenapa? Karena saya juga berasal dari keluarga yang sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Kemudian saya yatim juga dari umur 10 tahun gitu. Dan saya itu selalu mencari beasiswa dari zaman S1 sampai zaman S2 gitu. Jadi itu bukan alasan kita untuk menyerah gitu. Sulit emang kalau misalnya kita berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh. Intinya tadi yang paling penting adalah kamu harus tahu kamu sekolah itu buat apa, bermanfaatnya nanti buat orang tuh di mananya gitu. Itu sih yang penting. Siap. Nah, tadi Mbak Nima bilang bahwa ketika Anda studi kajian Cina, Anda kan juga belajar bahasa ya Mbak, bahasa Cina ya, gitu ya.
Iya betul. Itu mata kuliah wajib. Wah, berarti kalau saya bilang ini hao ma hao gitu ya. Nah, boleh dong Mbak, Anda sampaikan dong tadi 3 pesan tadi dalam bahasa Mandarin Mbak kepada sahabat literasi. Supaya mereka juga lebih, tadi 3 pesan tadi. Anda tahu untuk apa ada sekolah, gitu kan? Terus kemudian tadi sampai ekonomi. Mau Mbak dalam bahasa Mandarin ya? Waduh, ada yang ngerti nggak tapi? Gak apa-apa, kita men-challenge teman-teman. Mereka juga lebih, wah ini menarik gitu kan. Mau nggak Mbak? Oke, semoga ini dosen saya nggak dengar, karena kalau dosen saya dengar saya bisa di. Bisa aja. Karena saya udah, kalau misalnya ngobrol biasa mungkin masih bisa, tapi kalau udah disuruh ini kan namanya yenchang gitu ya, jadi kayak pidato gitu agak gimana. Tapi saya coba ya Mas ya. Ya, siap. Baik, 各位大家你好，我是王妮娜，今天我就是想跟你们说，如果你们真的想拿到奖学金的话。你们就是应该知道你们为什么就是想学习，然后如果你已经知道你们想学习的原因，第二个部分就是你应该tadi saya ngomong apa aja ya Mas, saya bahkan lupa. cukup udah betul. Beneran saya lupa tadi ngomong apa aja. Nggak apa. Saya sebutkan supaya lebih natural gitu. Oke Pak, cukup. Nah, jadi sahabat literasi, ini dalam podcast dalam podcast ini kita memang berharap ada satu cerita-cerita yang terjalin secara humanis, menceritakan apa yang kita alami begitu kan. Tadi Mbak Nima juga bilang dia sudah kembalikan lagi itu kepada dosen negara gitu ya. Tapi poinnya adalah bagaimana ini men-challenge teman-teman untuk tetap melihat satu tantangan itu sebagai hal yang mungkin kita capai selagi memang teman-teman tetap punya mimpi dan berani mewujudkan itu. Begitu ya Mbak ya? Betul sekali Mas. Oke, nah apa nih pesannya Mbak Nima nih ke Pak Menteri nih? Mungkin supaya bisa ada kolaborasi. Silakan. Pak Menteri Sandiaga Uno. Betul. Saya akan kirim langsung ke beliau nanti nih. Siap. Mungkin pesan saya adalah mungkin sekarang kan Pak Sandiaga Uno fokusnya gimana caranya menggerakkan perekonomian pariwisata yang lagi lumpuh ya gitu. Itu betul dan itu urgent, itu benar. Tapi di belakang itu kita harus siapkan salah satu strategi gimana caranya meningkatkan SDM pariwisata kita. Karena itu adalah PR, terutama kalau misalnya kita mau ngembangin destinasi-destinasi lain selain Bali. Karena di situ itu adalah PR-nya yang saya kemarin riset adalah ya pengembangan SDM. Jadi riset-riset mengenai pariwisata itu perlu banget dikembangkan, kemudian bagaimana caranya mendeliver itu ke SDM daerah itu adalah PR yang kedua, itu penting. Karena penggeraknya itu adalah SDM gitu. Walaupun kita sedigital apapun, kalau kita ngomongnya pariwisata, kita jualnya service itu ya dari manusia gitu, yang paling penting karena itu experience yang dijual gitu. Siap. Jadi terima kasih Mbak Nima untuk waktunya. Kami berharap ini bisa berguna bagi teman-teman. Salam sehat Mbak Nima. Kepada sahabat literasi saya juga mengucapkan terima kasih. Iya, salam sehat. Saya Raja Napi Tupulu pamit undur. Another summer day is coming on our way. In Paris or Rome, we wanna go home.